tapi nomor yang baru. Kalau nomor yang baru, baik prosesnya harus baru dari awal. Prosesnya dari awal? Harus dari awal. Oleh sebab itu nanti akan kami pertanyakan pada jaksa, apa dasarnya jaksa memperbaiki dakwaan itu. Sebelum saya ke Bang Rifai, curiga nggak? Kok udah didaftarin kemarin, bahkan sidang juga tanggal 6 Agustus, ada curiga nggak? Curiganya mas apa? Ya artinya kok cepet banget? Kan harusnya tadi kan balikinnya kan ke polisi dulu. Iya, sebenarnya begini, makanya di pasal 75 itu sendiri tidak ada batas waktu loh. Mau tahun depan mungkin. Ya, tapi ini kemarin udah daftar. Lah ya itu ya memang curiga nggak curiga. Nah itu kan. Kami itu udah siap apapun juga. Kami sudah siap. Artinya baik itu diterima maupun itu lanjut, bahkan kami sudah mempersiapkan untuk lanjut. Oke, baik. Saya ke Bang Rifai nih kalau gitu. Bang Rifai, tadi saya di pembuka itu serba cepat gitu loh ibaratnya ya. Anda khawatir dengan serba cepatnya ini justru akan menjadi potensi lagi hakim menolak dakwaan tersebut. Oke, jadi pertama saya mau menjawab dulu apakah ini cepat atau tidak cepat. Ya. Kembali lagi, saya nggak mau berpendapat. Saya hanya membacakan apa isi pasal 75 ya. Silakan, Bang Rifai. Itu kuhapnya yang bicara seperti itu. Dan hukum acara ini, Bang, tidak boleh ditafsirkan. Jadi hukum itu ada dua, hukum acara sampai hukum material. Ya. Prinsipnya hukum acara itu tidak bisa ditafsirkan. Apa yang tercatat, apa yang tertulis, itulah yang dimaknai. Lain dengan hukum material, dia bisa dipersepsikan. Di 75 ayat 4 itu jelas sekali kok. Dalam hal kesempatan diberikan kepada jaksa untuk memperbaiki dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan. Di situ kata-katanya jaksa atau polisi? Jaksa dong. Jaksa ini kan dakwaan kan produk jaksa bukan produk polisi. Ya, dinyatakan batal demi hukum ya. Lalu di pasal 75 ayat 4. Ayat 4. Dalam hal jaksa berhak untuk memperbaiki dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan. Nggak ada tuh jaksa harus mengirimkan lagi berkas ke kepolisian. Nggak ada. Itu kami tidak mengatakan. Jangan satu-satu Bang. Itu kita baca 75 ayat 4. Kalimat kan begitu. Jadi jelas. Boleh, ya. Nanti ditanggapi. Di situ dibilang boleh memperbaiki dan mendaftarkannya kembali. Ya. Dengan nomor baru dan langsung disidangkan kembali. Jadi clear sekali itu ya. Artinya nggak ada perintah bahwa dalam kondisi seperti demikian berkas harus dikembalikan ke polisi. Itu kembali lagi sekedar opini-opini yang berkembang. Jadi tafsir Bang Al-Katiri nggak tepat menurut Anda? Hanya opini saja menurut Anda? Ya itu pendapat beliau bukan kata Tapi pasal Anda 75 mengatakan ayat 4. hukum acara tidak boleh ditafsir. Itu dia. Makanya kembali lagi ini 75 ayat 4 bunyinya seperti itu. Tidak ada perintah mengembalikan ke penyidik. Dan tidak ada perintah untuk memperbaiki di dalam putusan. Kedua, namanya juga kan 75 ayat 4 di dalam Bang. Itu subjektif hakim untuk memerintahkan untuk memperbaiki tidak ada. Bahkan pasal 4 subjektif hakim apa, Bang? Pasal itu bunyinya apa pasal 4? Ya perbaikan kesempatan jaksa untuk memperbaiki. Iya, siapa? Hakim meminta memperbaiki. Bukan jaksa memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Bukan. Coba memberikan kesempatan. Ya itu dia, Bang. Untuk memperbaiki kan? Tapi kan tidak ada perintah itu di dalam putusan. Jadi kita di dua TV saya sudah ini juga ada rekaman. Saya nyalakan lagi di dalam ya boleh juga. Kami juga punya. Bang Al-Katrinya apa yang menurut Anda benar silakan dibaca. Sebentar. Saya tidak mengatakan dikembalikan ke ini kembali lagi. Kalau memang sorry aja karena kembali lagi rekaman hakim jelas. Selesai putusan dia menyatakan kepada penuntut umum diberi dua kesempatan. Satu, mengajukan perlawanan berdasarkan pasal 260 atau melakukan perbaikan pasal 75 ayat 4. Betul tidak? Katakan hakim menyatakan itu kan di sidang. Anda dengar nggak? Nggak. Biar dulu Bang, ini fakta Bang. Ini fakta nih gitu. Sebentar, hakim tidak menyinggung ayat 4. Nanti rekamannya ada di sini. Kami juga ini berulang-ulang saya nyalain terus nih Bang. Silakan, itu peristiwa setelah Anda hadir di persidangan ya? Hadir loh, saya mendengar dong. Saya mendengar. Beliau para pihak. Makanya kembali lagi Abang hadir di situ tapi kok bisa beda gitu loh dengan rekaman memberikan kesempatan. Nanti saya harus ada di dalam tempat. Sebentar. Saya dengan Bang Refli Harun duduk di situ menonton. Sebentar. Memberikan kesempatan itu harus ada dalam amar putusan. Ada YouTube-nya, ada penjelasan hakimnya. Di 2 TV kemarin saya nyalakan itu rekaman. Satu ya. Kedua, di dalam amar putusan tidak ada menyatakan demikian. Apakah cepat? Buat saya wajar. Kenapa? Karena dari seluruh permintaan pengajuan eksepsi yang disampaikan, hampir sebagian besar ditolak kok. Mempersoalkan kompetensi relatif ditolak. Kan dibilang pengadilan tidak berwenang, ditepis oleh hakim. Satu. Dalam amar putusan itu tersebut. Iya, dipertimbangkan. Amar putusan tidak menyatakan. Lalu kedua, dibahas lagi soal mencampur adukan delik umum delik khusus di kesampingkan. Tidak ada mengatakan Aduh Bang, udah buka sudah. Ya buka putusan. Dalam amar putusan. Debat pusing ini capek Bang. Kita bukanya putusannya, publik sudah buka putusannya. Nah, saya yang bersidang. Satu-satu selesai dulu Sabi. Selesai dulu Bang. Selesai dulu Bang. Ya. Nah, yang dianggap keliru itu hanya satu, ya. Yaitu menggunakan delik yang sama di dalam
KUHP lama dan KUHP baru. Oke. Yaitu delik apa? Hanya delik penghinaan yang dipersoalkan. 310 itu diatur di KUHP lama, diatur di KUHP baru di 433. Yang tidak bisa dicampur adukan menurut Itu hakim. yang dicampur, memang begitu pertimbangannya. Jadi mencampur adukan. Memang berdasarkan Lex Favoreo, itu harus memilih, nggak bisa menggunakan keduanya. Mau pakai yang lama atau yang pilih baru? lama atau yang baru Nah, itu dengan yang saya prinsip tanyakan satu ya, dengan kemudian, prinsip Bang satu yang paling meringankan bagi terdakwa. Kenapa terkesan kayaknya jaksa itu memberikan dua opsi ke hakim? Artinya nggak firm dong, ragu dong artinya dalam hal itu. Ya karena itu hakim merasa penggunaan dua KUHP ini tidak tepat. Ya kenapa tidak dari awal saja ditentukan? Kembali lagi gini Bang, saya tetap praduga baik ya. Ini kan memang dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia ini baru pertama kali hukum material dan hukum acara dirubah dalam waktu yang bersamaan. Ya. Di zaman-zaman dulu pun hukum TUN ya, peradilan TUN itu yang dirubah tuh pertama kali undang-undang TUN-nya, baru hukum acaranya undang-undang administrasi pemerintahan kemarin. Jadi tidak sekaligus. Nah, ini tuh cukup menarik ya. Ini buah tangan dari Komisi 3 dilakukan secara bersamaan. Akhirnya apa? Hampir seluruh sistem hukumnya sebagian besar berubah. Dan ada masa transisi juga yang ini membuat kehususan ya. Sehingga dalam hal ini banyak penegak hukum juga ya mohon maaf sedikit kepleset. Itu terjadi di mana-mana Bang. Di advokat juga terjadi, di hakim terjadi, di polisi terjadi, ya di jaksa pun terjadi. Jadi kalau buat saya ini sesuatu yang lumrah. Dan buat kami prinsipnya adalah kalau dari awal sudah diminta perbaikan kan bagus-bagus saja, diperbaiki, disempurnakan, nanti sidang berikutnya apa? Dakwaan akan sempurna, akan jauh lebih baik, sehingga pemeriksaan pokok perkara pun akan berjalan lebih baik. Kami sudah menangkap poinnya, kita ke Bang Al-Katiri soal putusan tadi yang dikatakan bahwa ada dua opsi untuk jaksa, tapi Anda katakan tidak ada itu. Di dalam pegangan kita, di dalam persidangan itu adalah amar putusan. Baik. Dan amar putusan ini tidak mengatakan pasal-pasal ini dibatalkan, tidak. Jelas dikatakan dakwaan ini dalam pertimbangan Anda tidak mendengar kalimat yang sebagaimana disebutkan oleh Bang. memang salah satu. Tapi bukan artinya yang lain ditolak. Perlawanan atau perbaikan tidak tadi, ada penolakan. Yang jelas dikatakan pada hakim pada amar putusannya menyatakan dakwaan ini arti apa? Ya satu buku itu, ya kan batal demi hukum. Bukankah pasal ini batal demi hukum? Tidak ada. Makanya saya heran juga penonton mengatakan saya ini pemain. Baik. Saya di tengah, saya di lapangan. Kalau penonton dia wajar lah teriak-teriak, tapi nggak paham di lapangan. Ya. Oke, Bang Rifai, ada komentar, ada tanggapan soal ini? Anda penonton, Anda bukan Ini pemain. batal demi hukum nih jelas jadi kalau menurut Bang Al-Katiri. Kalau batal demi hukum betul amarnya bilang seperti itu. Betul. Tapi pertanyaan adalah dalam di pasal 75 ayat 4 dan hakim juga menyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah, dari seluruh poin-poin eksepsi yang disampaikan sebagian besar sudah ditolak ya. Yang jadi persoalan adalah pasal tadi dan sekarang menurut pasal 75 ayat 4 boleh kok jaksa memperbaiki dan sekali perbaiki dan memperbaiki kan simpel sekali hanya memilih mau pakai 310 atau 433. Dan jaksa juga mengutip pasal 75 KUHP khususnya ayat 2 dan 3. Ya kan? Tapi tidak mengutip ayat 4 yang mengatakan bahwa apa namanya itu jaksa hakim di situ itu subjektif hakim itu. Hakim itu dapat meminta untuk memerintahkan untuk mengulangi ya, memperbaiki. Ya. Itu pernyataan demikian. Ya memperbaiki. Tapi di dalam putusan itu tidak dikatakan itu. Jadi sebenarnya itu seharusnya ada dalam putusan. Seharusnya yang digunakan itu adalah pasal 206. Yaitu memang jika memang jaksa keberatan dengan putusan itu seharusnya dia ambil langkah banding. Baik. Itu 206 itu ada ketentuan. Baik. Ketika tadi batal demi hukum, kemudian jaksa kan dikembalikan ke jaksa berkasnya. Apakah menurut Anda tidak tepat ketika jaksa kemudian melakukan pemberkasan kembali, memperbaiki apa yang dianggap salah, kemudian disidangkan lagi nanti tanggal 6 Agustus? Lah, putusan itu kan jelas, itu batal demi hukum itu bukan pasal-pasal tertentu, tapi dakwaan itu batal demi hukum. Seharusnya bebas. Sudah selesai. Bahkan banyak pakar-pakar hukum mengatakan bahwa ini sudah selesai. Nol lagi. Kalau memang ada dibalikan ke polisi lagi, pemeriksaan awal harusnya. lagi. Karena ini kan diganti. Nomornya pun kan diganti. Ya ini bukan nomor yang lama tapi nomor yang baru. Kalau nomor yang baru baik prosesnya harus baru dari awal. Prosesnya dari awal. Harus dari awal. Oleh sebab itu nanti akan kami pertanyakan pada jaksa apa dasarnya jaksa memperbaiki dakwaan itu. Sebelum saya ke Bang Rifai, curiga nggak? Kok udah didaftarin kemarin, bahkan sidang juga tanggal 6 Agustus. Ada curiga nggak? Curiganya mas apa? Ya artinya kok cepet banget. Kan harusnya tadi kan balikinnya kan ke polisi dulu. Iya, sebenarnya begini. Makanya di pasal 75 itu sendiri tidak ada batas waktu loh. Mau tahun depan mungkin. Ya, tapi ini kemarin udah daftar. Lah ya itu ya memang curiga nggak curiga. Nah itu kan. Kami itu udah siap apapun juga.
Kami sudah siap. Artinya baik itu diterima maupun itu lanjut, bahkan kami sudah mempersiapkan untuk lanjut. Oke, baik. Saya ke Bang Rifai kalau gitu. Bang Rifai, tadi saya di pembuka itu serba cepat gitu loh ibaratnya ya. Anda khawatir dengan serba cepatnya ini justru akan menjadi potensi lagi hakim menolak dakwaan tersebut. Oke, jadi pertama saya mau menjawab dulu apakah ini cepat atau tidak cepat. Ya. Kembali lagi, saya nggak mau berpendapat. Saya hanya membacakan apa isi pasal 75 ayat Silakan, 4. Bang Rifai. Itu kuhapnya yang bicara seperti itu. Panas. Perdebatan soal ijazah Jokowi kembali memanas. Kubu yang berdebat saling mempertanyakan kronologi legalisasi dokumen dan proses penyitaan. Sementara argumen tandingan dilontarkan dalam adu bukti yang berlangsung sengit. Nah, kenapa sih Anda memperosakan nggak ada batas itu? Kenapa Bang Al-Khatiri? Lah ya, ini tidak pas pasal ini. Ya itu tafsiran itu. Itu tafsiran. Saya bisa menafsir juga. Anda menafsir, saya menafsir, sama-sama menafsir. Jika ada perlawanan, ada banding. Oke. Bukannya memperbaiki. Baik. Ini bukan Justru sekolah. malah Nah, itu jaksa tafsiran memperbaiki, itu. tidak melakukan banding gitu. Tidak melakukan banding. Padahal 206 itu dikatakan banding dan itu ada waktu 14 hari. Menurut Anda kenapa tidak mengajukan banding? Mengakui ada makanya- kesalahan berarti? Begini, kami akan menolak besok itu, bukan kami terima. Kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan bukan Oke. perlawanan. Gini, Kami belum melawan. kami berarti Saya tanggal 6 akan Agustus. bertanya. Apa yang akan Abang lakukan? Di tanggal 6 Agustus pas saat bersidang, apa yang akan Abang Klien lakukan? kami udah bebas. Hmm. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya sama hakim. Bebas itu maksudnya apa tuh? Lah kami demi hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi? Berkas itu udah dikembali, bukan dakwaan yang dikembalikan, Ya. berkas. Kalau berkas itu udah dikembalikan, karena itu pakai kontainer mengembalikannya. Enggak dikembalikan ke? Ya Dikembalikan itu jaksa. dakwaannya yang Itu batal. ada di amar putusan. Satu, bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal, semua. Itu dakwaan nomor perkara 301 Dakwaan yang Abang dibatalin. merasakan Abang Silakan, udah Bang Rifai. bebas. Bang Rifai. Batal demi hukum Kalau- dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Nah, Anda gini, baca Bang, berkas kalau perkara. klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang, Bang. Nanti kita lihat nanti Kami apakah menghargai terjadi upaya paksa hukum. atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Enggak, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan Nah, pemahaman dia kan pemahaman hukum, dengan telah ya. didaftarkannya Ini subjektif dakwaan, banget. klien abang sekarang jadi terdakwa lagi. Coba pemahaman saya Didaftarkan. berbicara masalah hukum. Ini ada Pada penuntut umum diberikan dua hak untuk melakukan upaya hukum. Pertama tadi 206, Ya. kedua 75 ayat 4. Jadi jelas soal upaya hukum itu pasti diterangkan hakim setelah diketok. Itu di mana-mana, Bang. Begini, Prakteknya Jadi- seperti jadi- itu. jadi Nggak akhirnya- mungkin akhirnya dia bilang asumsi ini, asumsi banding ini. itu di dalam Gini, pertimbangan Bang. itu ngawur lah gitu. Gini, Bang. Kita bicara, kita edukasi hukum masyarakat ya. Beda pendapat boleh, tapi kasih edukasi Ini masyarakat Artinya Anda yang benar. mengakui bahwa ucapan dari hakim yang Anda putar tadi adalah setelah ketok palu. Memang kan? seperti itu. Nah, Bang. pertanyaan Tidak kalau mungkin. setelah ketok palu. Nah, di Itu mana harus kalau ada kita dalam karena amar, tidak menyatakan ada Bang. upaya hukum Saya itu mau ini. tanya. Lewat dalam amar Nggak bisa putusan. itu. Namanya Tuh, ada abang amar advokat kan putusan. sering juga dengan upaya hukum di pengadilan. Kita beda pendapat boleh, tapi maksud saya fakta bertanya, adalah fakta. kenapa Nah, di satu dalam- lagi Bang, satu lagi. Terlepas dari perdebatan yang ada, hari ini faktanya hari ini jaksa sudah memperbaiki, sudah mendaftarkan. Satu. Ya. Dua, hakim sudah menerima pendaftaran dengan nomor perkara baru. Tiga, hakim sudah menetapkan hari sidang. Artinya apa? Ya ini semua sudah selesai, karena nyatanya sudah dibuka sidang baru dan sudah dijadwalkan sidang Masalahnya berikutnya. sudah selesai, tapi kalau kualitasnya masih sama dengan yang sebelumnya. Mari kita lihat perbaikannya. Apakah diperbaiki yang diamanatkan dalam putusan? Ini. Kalau sudah Baik, diperbaiki, ya sudah dong. Kita sudah Kenapa harus mendapatkan dibongkar poinnya. semua? Saya jawab ya, saya jawab Baik, ya. silakan Bang Sangaji. Pertama, jaksa memang punya hak sebagai dominus litis, sebagai single prosecution system, yaitu satu-satunya penuntut umum dalam perkara pidana. Tetapi ketika kita membaca putusan itu kan harus berdasarkan jaksa itu melaksanakan putusan hakim, bukan melaksanakan kemauan dia gitu loh. Ya. Dan putusan hakim itu harus dinyatakan dalam amar. Contoh, saya nyatakan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara ini. Itu kan perintah kepada hakim. Iya, itu amarnya. Amarnya begitu, kan tidak ada Kalau amar. amarnya tidak seperti itu, ngapain majelis hakim tadi menyarankan kalau begitu? Lah, makanya itu dia. Jadi artinya di sini tetap yang menjadi rujukan dalam memahami putusan pengadilan itu adalah pertimbangan dan amarnya. Karena omongan hakim setelah amar itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi hukum. Referensi hukum itu pada putusan. Putusan itu ada pada pertimbangan dan ada pada amar. Walaupun Karena dia kalau kita- clear sebentar, disampaikan pada saat Saya persidangan ambil itu. contoh, saya ambil contoh ya. Bang Rifai kalau mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan negeri. Yang
Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Alkatiri. Bang Alkatiri, ini kan sudah jelas ya bahwa sidang akan dilangsungkan tanggal 6 Agustus. Ketika sidang ini sudah berlangsung kembali, artinya kan Dr. Tifa sebagai terdakwa lagi di situ. Lalu Abang tidak setuju dengan Dr. Tifa yang jadi terdakwa. Lalu apa yang akan Abang lakukan? Mempertanyakan lagi atau tidak mengikuti jalannya persidangan, kan seperti itu? Usulannya tadi nggak usah hadir usulannya tadi. Jadi begini, Ya. sebelumnya memang pengadilan tidak bisa menolak. Putusan itu ada di persidangan nanti. Gitu. Apa yang terjadi, kita lihat nanti apa yang terjadi. Oke. Tapi faktanya, ya kan, dasar-dasarnya yang digunakan ini dalam petitum tidak ada. Oleh jaksa loh, bukan oleh hakim loh. Ya. Hakim tidak memerintahkan itu, karena itu subjektif hakim. Jika hakim memberi kesempatan, dan hakim tidak memberi kesempatan. Oleh sebab itu, digunakan seharusnya kalau mau melawan di pasal 206. Oke. Kalau pertanyaan Anda tadi, nanti kalau hakim tetap melanjutkan dan sebagainya, ya memang kita menghargai persidangan itu, ya kami akan melakukan perlawanan. Mungkin lebih keras lagi dari sebelumnya. Gitu. Oke, perlawanan keras seperti apa yang akan Abang lakukan nanti di tanggal Ya, 6? dari dakwaan yang baru itu, kalau emang harus. Kami menghargai hukum. Kami menghargai hakim dan menghargai hukum. Dan kami akan tunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Salah satu fakta yang kemarin itu kan dibebaskan. Dalam arti apa? Dalam arti secara formal dan moral, dia benar. Buktinya, ya kan? Dakwanya aja udah iya, batal. Ya, walaupun itu masih belum masuk ke, menurut kami seharusnya ini tidak masuk ke pokok perkara. Bukan kami, ini kan batal demi hukum. Batal demi hukum itu dianggap tidak ada. Kalau tidak ada, masuk lagi. Apalagi dengan nomor baru. Kalau sudah ada nomor perkara baru, berarti kan serba baru. Harus dari awal. Bukan kita mengembangkan. Dari awal yang Anda maksudkan. Ya silakan. Ya dari kepolisian. Jadi tambah lama lagi dong. Ya, itu memang konsekuensi. Pak Jokowi udah siap loh mau hadir di persidangan gitu. Ini menarik. Pak Jokowi mengatakan saya akan hadir jika diundang. Emang ini kemanten, perkawinan. Dia seharusnya saya akan datang karena saya dihina dan sebagainya. Lah kan bila mana diperlukan kesaksiannya di persidangan. Itu soal Kenapa bahasa, diundang? Pak Alkartiri. Itu soal Kenapa bahasa. diundang? Iya, dia minta jika diundang. Satu, kedua. Nah, itu menjadi masalah kalau misalnya. Iya masalah. Sekarang BAP-nya Pak Jokowi kan dari kami sekarang. Dia itu pelapor loh ya. Tapi ada berita acara sumpah di dalam penyidikan. Apa maksudnya sumpah itu? Boleh tidak hadir. Hanya dibacakan. Saya selama mendampingi klien tidak pernah pelapor itu pakai berita acara sumpah di situ. Kedua, dikatakan kemungkinan pakai Zoom. Itu dikatakan oleh lawyer yang mungkin Rifai. Enggak, diasumsi. Oke, sebentar saya menjelaskan. Ada. Ya, Jokowi kan hadir langsung di pengadilan Jakarta Timur sebagai rakyat biasa. Di dua sisi Abang ngomong gitu juga loh Bang. Beda. Saya bilang untuk perkara yang kedua, ketiga, dan keempat, saya nggak yakin apakah tetap akan hadir atau melalui Zoom. Karena kan kembali lagi, ini kan perkaranya beliau dengan Pak Roy ini kan kemarin kan jaraknya cukup jauh. Belum nanti ada perkara, mohon maaf nih, masih ada Rustam Effendi, ada lagi. Ya harus konsekuensinya. Ya, itu kan bisa dipecah-pecah juga sampai di mana perkara. Siapa yang berbuat? Saya belum tentu. Kalau untuk yang lain itu saya nggak janji. Tapi kalau untuk pertama, saya pastikan beliau akan hadir karena beliau sudah komit hadir di persidangan seperti rakyat biasa dan akan memohonkan dan akan membawa dan memperlihatkan langsung ijazahnya di dalam forum persidangan yang terhormat. Ijazah yang mana? Dari SD sampai yang S1. Bukan, kan ini kan ada yang dipermasalahkan juga tuh. Ijazah saja, ada ijazah asli. Ya. Ada ijazah. Itu permainan kata-kata. Jadi gini Bang, ini perlu jelasin juga nih biar nggak pusing ya. Pertama, ijazah asli itu sudah disita oleh Polda. Waktu kemarin ada pelimpahan tersangka dan barang bukti tentu diserahkan kepada jaksa, sekarang dalam penguasaan jaksa kan gitu kan. Itu yang ijazah asli. Lalu waktu kemarin serah terima lihat kok ada legalisir nih. Langsung punya asumsi, jangan-jangan karena ada legalisir, kopi legalisir, aslinya hilang kan begitu. Padahal itu bagian dari pembuktian kepolisian soal pengujian kesamaan legalisir. Karena kan gini, legalisir ini kan terjadi juga diambil juga oleh polisi itu di KPU dan KPUD. Ya. Lalu dimintakan lagi contoh spesimen legalisir yang terakhir saat perkara berjalan. Ini semua nanti akan dibandingkan dan akan diterangkan dalam persidangan. Intinya adalah identik ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau nanggapin. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya. Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua bisa juga jalangkung Bang, datang nggak diundang. Justru beliau ini datang harus ada panggilan sidang. Datang nggak? Panggilan sebagai saksi, ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada
Dia datang nggak jelas juruntungannya mau ngapain kan penonton. Kenapa menggunakan narasi kalau diundang? Jelas sebagai apa? Sebagai saksi. Itu kenapa jam berapa pakai di PM narasi? Timur. Jadi itulah wajar. Pertanyaan saya, kenapa pakai narasi kalau diundang? Ya memang seharusnya kan dia merasa dihina dan sebagainya. Saya akan bukan kalau nggak diundang dia datang mau ngapain? Dan ada hukum acara tidak ada kesempatan bersaksi kan? Saya bukan masalah begitu. Pastilah panggilan itu pasti ada. Betul, pasti ada. Tapi kenapa dinarasikan kalau diundang? Ada kesimpulan kalau nggak diundang nggak datang kan begitu? Nah itu if itu kondisinya itu begitu. Ngerti bahasa Indonesia nggak? Lah itu, lah iya kalau sekarang abang nunggu suruh Pak Jokowi tiap hari nunggu di Sidang PM Timur. Yang bener aja. Dia tetap kan harus nunggu undangan bang. Satu, tunggu undangan. Nanti Rifai saya undang juga. Boleh, tapi ada voucher kentang ya. Satu hal lagi, Zoom itu sudah disampaikan. Zoom itu memang pada waktu COVID. Itu ada ketentuan. Tapi saat ini juga Zoom itu jika ada alasan. Kalau nggak ada alasan Zoom ya nggak bisa dong. Nih maaf lagi alasan, bang. Sekarang sidang elektronik sudah ada di dalam KUHP. Saya diakui sebagai pada waktu dia diperiksa, waktu masuk di KUHP baru. Di BAP di kepolisian dia ada di Jakarta. Begitu persidangan dia ada di Australia, masuk akal pakai Zoom. Tapi kalau dia nggak datang hanya mengantar partai keliling Indonesia nggak bisa dong. Itu tafsir ya Bang Boy ya? Loh, seandainya. Bang Alkatiri, Anda ini terus menafsir terus. Saya juga tafsir juga lah. Kita menafsir aja lah begitu. Kalau kami tekankan, kita tafsir oke. Tadi dia ngomong sebentar. Jokowi akan membawa ijazahnya. Kan ijazahnya udah di Barreskrim. Apa di kepolisian? Apa yang dibawa? Ada 2 ijazahnya. Ijazahnya kan sudah dibawa lagi. Sebagai barang emang ada 2? Lah enggak akan membawa ijazahnya sudah disita. Ya. Satu. Terus kemudian tadi ngomong legalisir. Saya itu ya hubungan kemarin itu. Jadi begini. Pada waktu tahap 2 yang dia kan, tahap 2 itu ada ijazah Jokowi fotokopi legalisir baru Agustus 2025. Kami kaget. Loh, kalau memang aslinya disita, ngapain pakai itu sudah pokok lagi? Perkara, Bang Alkatiri. Kita bahas itu pokok perkara. Saya bercerita apa yang saya lihat. Itu pokok perkara, itu bisa dibuktikan di pengadilan dulu dong. Anda bisa ngomong di sini, nggak bisa. Dan dia bukan pokok perkara, ini belum perkara bahkan saya melihatnya. Ya, kenapa Anda bicara pokok perkara? Itu pokok perkara dong. Karena kan disinggung sama ini soal legalisir. Saya kan menanggapi dia. Saya menanggapi dia, legalisir begitu. Pertanyaan saya, ini mahasiswa ini. Kalau mau legalisir ijazah aslinya dibawa nggak ke rektor atau ke dekan? Dari mana? Sudah disita kok masih dilegalisir, berarti dikembaliin lagi untuk jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Nggak tahu jangan apa. Oke, baik. Sudah, boleh tanggapin. Oke, jadi kembali lagi soal legalisir tadi dijelasin ya. Jadi ijazah akan dibandingkan ijazah, legalisir akan dibandingkan legalisir dan nanti akan diatrasikan di pengadilan oleh jaksa. Tapi yang saya mau komentari tadi begini. Sebentar Bang. Yang saya sedikit agak mundur lagi nih ya. Terkait apakah benar pernyataan hakim di luar putusan, di luar ketukan itu menjadi sesuatu yang tidak berdasar. Ya. Sistem putusan itu adalah ada pertimbangan, ada amar, ya putusan akhir sebagai kesimpulan. Ya, yang di ujung disampaikan itu adalah hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum, oke. Diberikan pilihan 2 tadi, 206 melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi ya, atau melakukan perbaikan 75 ayat 4. Itu kan upaya hukum. Di dalam semua model putusan tidak mungkin upaya hukum itu masuk di dalam sebuah pertimbangan. Kenapa? Justru menunjukkan hakim sendiri ragu-ragu dengan putusan. Contoh, saya menimbang Anda sudah melakukan korupsi, menimbang Anda dihukum secara jera. Untuk itu ya, sebelum amar nih. Tapi Anda sendiri bisa melakukan upaya hukum banding nantinya. Baru amar menyatakan Anda korupsi dihukum sekian tok. Jadi aneh. Tunggu dulu Bang. Jadi aneh. Artinya kan namanya pertimbangan itu kan harus linear ya. Konsisten pada putusan dihukum selesai. Nggak mungkin ada Anda dihukum tapi Anda boleh melakukan upaya hukum. Karena itu di dalam semua putusan masyarakat di persidangan setelah diketok baru kepada terdakwa bila mana Anda keberatan putusan ini Anda memiliki upaya hukum untuk melakukan banding. Seperti ini. Banding berdasarkan 206 or melakukan perbaikan 75 4. Jadi wajar sekali kalau upaya hukum itu dijelaskan setelah diketok. Kalau dalam pertimbangan justru aneh. Pertimbangan hakim tidak konsisten dan gampang gitu loh. Masalahnya kan tersirat dalam undang-undang. Ya. Bukan ini fakta, ini cerita, ini tersirat.
Bang. Bahkan pertanyaan Betul, saya, harus kenapa pada 75 ayat 2 dicantumkan, sebelum kenapa? Karena pada dinyatakan dakwaan sebelum batal. putusan, Nggak mungkin pada dia waktu kasih putusan, 75 ayat 4 kenapa pertentangan, hakim Bang? tidak Kan dia batalkan ayat itu. 4? Oke, ini supaya kita tidak Kita kembali tadi ke dua awal segmen, lagi. Hakim Betul, dengan dua segmen sudah membahas ini. Sekarang kita lanjut Itu aja pertanyaan ke saya. masalah legalisir dan Pak Jokowi yang akan membawa ijazah aslinya tadi. Oke, Bahwa tadi legalisir udah jelas ya. kan? Baik. Jadi Belum jelas. apalagi kalau terus mau praduga terus ya monggo saja. Ya. Panas. Perdebatan soal dokumen ijazah kembali memuncak. Para narasumber saling menguji klaim mengenai proses pembuktian di persidangan, memicu polemik hukum yang semakin menyita perhatian publik. Logis-logis aja gitu ya. Tapi di sidang nanti beliau akan minta untuk kesempatan Ngeles. untuk menunjukkan Ngeles. seluruh ijazahnya ke depan publik. Oke, Dan Bang publik Saragi. nanti bisa menyaksikan. Ini juga bentuk Ini. penghormatan beliau kepada pendapat masyarakat. Ya, jadi gini Bang Rifai ya. Ini supaya publik jadi clear juga. Ijazah Pak Jokowi itu kalau tidak salah disita pada bulan Juni Ya. 2025. Dan ada berita acara penyitaan dan ada penetapan Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan penyitaan. Oke. Ya, bukan Agustus, Juni 2025. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 dan saya hadir, Pak Al-Katiri juga hadir. Oke. Saya hadir pada dua sesi pertama, sesi kedua dan Bang Rifai juga hadir pada Oke. sesi pertama dan sesi kedua. Poinnya? Poinnya adalah pada bulan Agustus 2025 berdasarkan penyerahan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum dan saat itu dilakukan tahap 2 ada Pak Al-Katiri mendampingi Bu Tifa, saya mendampingi bersama Bang Refli mendampingi Mas Roy. Dibukalah beberapa barang bukti. Ya, memang tidak dibuka semua karena barang buktinya diletakkan di beberapa koper ya. Oke. Ini perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik kok barang buktinya banyak banget gitu ya. Oke. Oke. Intinya tadi. Nah, di Agustus itu- ada legalisir ijazah dilakukan pada bulan Agustus tahun 2025. Artinya legalisir legalisir setelah ijazah disita. Ya. Dalam tata cara kita melegalisir ijazah di universitas, misalnya saya mau melegalisir ijazah S1, S2 saya di UI, ya ada ketentuan saya harus membawa aslinya. Berarti, iya saya harus bawa dua-duanya karena harus dilihat, ya karena ijazah analog yang katanya asli itu kan kita yang pegang, universitas kan nggak punya. Oke. Yang universitas punya itu kan hanya salinan. Nah kalau kemudian ada legalisir di bulan Agustus sementara aslinya sudah diserahkan kepada penyidik, berarti dalam rangka apa? Kemarin kan jaraknya cukup jauh. Belum nanti ada perkara, mohon maaf nih, masih ada Rustam Effendi, ada lagi. Ya harus konsekuensinya. Ya, itu kan bisa dipecah-pecah. Panas. Perang tafsir pasal 75 KUHP baru pecah. Abdullah Al-Hatiri dan Rifai Kusumanegara beradu argumen sengit soal sah atau tidaknya pendaftaran ulang dakwaan, memicu polemik hukum yang menyita perhatian publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.